Jam di dinding berdetak lebih lambat dari biasanya, seperti enggan melepas malam. Seperti tahu bahwa ada malam-malam yang seharusnya berhenti di tengah jalan, tidak pernah mencapai fajar. Malam ini adalah salah satunya, Jumat Kliwon, 1 Suro. Sebuah perjumpaan antara waktu yang paling sakral dan paling berbahaya. Dan di dalam sebuah kamar kos yang hanya diisi oleh bayangan dan desahan, seorang pria sedang berperang dengan waktu. Di sudut ruangan, layar ponsel menyala terang, sebuah cahaya yang kejam di tengah kegelapan yang membungkus. Cahaya itu menampilkan angka-angka. Angka-angka yang bukan sekadar simbol, tetapi beban. Kutukan digital yang berdenyut setiap detik menagih nyawa. Tagihan rumah sakit, kata-kata itu terasa lebih berat daripada balok beton. Dan di balik angka-angka itu, ada wajah seorang ibu. Pucat, lemah, terbaring di antara selang-selang plastik yang nampak seperti tali-tali kehidupan yang rapuh. Riko. Usianya 28 tahun, tapi matanya sudah menyimpan lelahnya 10 tahun lagi. Ia menatap layar ponselnya, membiarkan bayangan ibunya yang terlihat dari panggilan video beberapa jam yang lalu membakar retinanya. Ia masih bisa mendengar suara monitor detak jantung yang lemah di latar belakang panggilan itu. Bip, bip, bip. Seperti tetes hujan terakhir sebelum badai besar. Ia harus mendapatkan uang besok. Atau besok lusa. Tidak ada lagi kata nanti. Dengan napas yang terasa berat, Riko membuka aplikasi ojek online-nya. Jari-jarinya sedikit gemetar saat menyentuh layar. Sebuah tombol hijau, simbol harapan sekaligus jebakan. Online, statusnya berubah. Ia kini menjadi penunggu malam. Seorang pemburu di tengah kegelapan, memburu angka-angka di layar agar angka-angka di tagihan rumah sakit tidak memburu nyawa ibunya. "Aku harus dapatkan uang malam ini, Bu," bisiknya kepada bayangan di layar ponsel. Sebuah janji kepada malam, sebuah perjanjian dengan takdir. Malam menjawab. Bunyi notifikasi itu seperti sebuah seruan dari dunia lain. Sebuah order masuk. Nama penumpang, Sari. Hanya itu, tidak ada nama belakang. Foto profil, sebuah gumpalan blur, seperti asap yang membeku. Wajah yang tidak mau dikenali. Tujuan, pemakaman tua Wijaya Kusuma. Riko mengernyit. Pemakaman? Di jam segini? Ia membuka kalender di ponselnya. Tulisan itu menyala dengan cahaya yang terasa mengancam. Jumat Kliwon, 1 Suro. Malam di mana tirai antara dunia dan alam baka setipis kertas koyo. Ngapain ke kuburan? Pikiran logikanya berteriak, memperingatkan. Tapi ada hal lain yang lebih berteriak. Tarif. 3 kali lipat dari tarif normal. Angka itu bersinar, menawarkan surga di tengah neratanya. Konflik batin. Tahuk melawan butuh. Takut pada hal yang tidak terlihat, melawan kebutuhan yang sangat nyata. Ia bergumam pada layar ponsel. "Ini gila, Riko. Jangan terima." Tapi bayangan ibu di ranjang rumah sakit muncul kembali di benaknya. Suara notifikasi lain. Order akan dibatalkan dalam 10, 9, 8. Hitung mundur itu seperti detik-detik terakhir sebelum eksekusi. Antara menyelamatkan dirinya sendiri dari hal yang tidak diketahui, atau menyelamatkan harapan ibunya. Angka 6, 5, 4. Jari Riko bergerak. Tanpa pikir panjang, tanpa lagi mendengarkan suara nurani yang gemetar, ia menekan tombol hijau. Terima order. Keputusan itu jatuh. Sebuah kesepakatan telah ditandatangani dengan darah digital. Malam ini, Riko akan mengantar seseorang ke ujung jalan. Atau mungkin ke ujung lain dari kehidupan. Riko memarkir motornya di titik jemput. Sebuah mulut gang gelap yang hanya disinari secuil cahaya bulan yang malu-malu. Seperti mulut gua yang menelan cahaya. Ia mematikan mesin, menyisakan keheningan yang hanya diisi oleh desahannya sendiri dan detak jantung yang mulai tidak beraturan. Ia menatap ke dalam kegelapan gang itu, menunggu. Dan kemudian, ia melihatnya. Bukan muncul tiba-tiba, tapi seperti menetes dari bayangan. Sebuah sosok wanita berbaju putih yang terlalu putih untuk malam yang begitu pekat. Wajahnya tetap tidak jelas, tertutup oleh kabut yang seolah-olah menempel padanya.
Ia berjalan keluar dari gang dengan gerakan yang sangat lembut, sangat ringan. Kakinya tidak sepertinya menyentuh aspal. Ia berhenti di samping motor. Rico merasakannya sebelum ia melihatnya naik. Dingin. Bukan dinginnya malam biasa yang bisa diusap dengan jaket tebal. Bukan dinginnya angin AC yang bisa dimatikan. Tapi dingin yang meresap. Dingin yang merayap dari tulang belakang, menjalar ke leher, ke lengan, ke ujung-ujung jari. Dingin yang punya niat. Dingin yang membawa sebuah cerita. Sari, sang penumpang, naik ke boncengan belakang dengan sebuah gerakan yang halus. Rico bahkan tidak merasakan goncangan. Dan saat ia sudah duduk di sana, Rico merasakan hal lain yang aneh. Berat. Atau lebih tepatnya, tidak adanya berat. Boncengan terasa sangat ringan, hampir seperti tidak ada orang sama sekali. Hanya ada hawa dingin itu sebagai bukti bahwa ia tidak sendirian. Jantung Rico berdegup kencang, memukul-mukul dada rongganya seperti meminta izin untuk melarikan diri. "Siapa?" bisik suara dari belakang. Suaranya jernih, tidak serak, tidak berat, justru terlalu normal, terlalu jernih, dan itu yang membuatnya mengerikan. Rico menggigit bibir, memaksakan senyum yang pasti nampak pucat di kaca spion. Ia menyalakan mesin motor, dan mereka pun meluncur masuk ke dalam malam. Di sebuah persimpangan, lampu jalan terakhir yang menyala di jalur mereka berkedip. Kedip, kedip. Seperti mata yang akan terpejam, lalu mati, total. Mereka terlempar ke dalam sebuah kegelapan yang absolut. Sebuah lautan tinta hitam di mana mereka hanya sebuah titik cahaya yang kecil dan tersesat. Rico bisa mendengar suara nafasnya yang memburu. Ini bukan kebetulan. Ini pasti ada hubungannya dengan penumpangnya. Ia merasa perlu membuktikan sesuatu. Sesuatu yang sudah ia curigai sejak awal. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma kebetulan, Rico. Listrik mati. Wajar-wajar saja. Dengan kehati-hatian, ia mengintip ke kaca spion kecil di setang motor. Ia ingin melihat wajah Sari. Mungkin melihatnya akan membuat semuanya terasa lebih nyata, kurang menakutkan. Ia menatap spion itu, dan ia tidak melihat siapa-siapa. Boncengan di belakangnya kosong. Tidak ada sosok wanita berbaju putih. Tidak ada apa-apa. Hanya gelap malam yang tercermin di sana. Rico membeku. Tangannya yang memegang stang tiba-tiba menjadi kaku. Otaknya bekerja dengan cepat mencari alasan logis. Mungkin posisinya salah. Mungkin Sari membungkuk. Ia menolehkan kepalanya sedikit ke samping, ingin memastikan. Dan saat itulah ia merasakannya. Sebuah nafas yang sangat dingin, menyentuh lehernya dengan lembut. Sebuah nafas yang tidak berasal dari paru-paru yang hidup. Rico ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Ia ingin berhenti, tapi kakinya terasa dipatri pada pedal. Ia terperangkap. Dan dari kekosongan di belakangnya, suara Sari yang jernih terdengar lagi. Tenang, tenang sekali. "Lurus terus, Pak. Nanti ada belokan ke kiri. Jalan yang lebih cepat." Rico menelan ludah dengan susah payah. Suara itu ada, nyata, tapi sosok di spion tidak ada. Ia sedang mengantar sebuah bayangan, sebuah suara tanpa raga. Dan malam ini, perjalanannya baru saja dimulai. Mereka memasuki jalan yang berbeda. Bukan jalan yang biasa dilewati Rico. Ini adalah jalan pedesaan yang berkelok-kelok, diapit oleh kebun-kebun dan pohon-pohon yang rimbun, yang menyerupai siluet tangan-tangan mencengkeram. GPS di ponsel Rico, yang tadinya menjadi satu-satunya penuntunnya, mati total. Layarnya hitam pekat, seperti jendela tanpa pandangan. Ia benar-benar buta, tergantung sepenuhnya pada suara dari belakangnya. Suara yang datang dari kekosongan. "Belok kiri di sini, Pak!" Rico mengikuti perintah itu tanpa bicara. Setiap belokan membawanya lebih jauh dari kota,
lebih dalam ke dalam sebuah wilayah yang tidak dikenalnya. Ia merasa seperti sedang dibawa masuk ke alam yang berbeda. Sebuah dimensi di mana aturan logika tidak berlaku. Rasa hilang kendali itu menyiksanya. Ia bukan lagi driver. Ia hanya boneka yang dikendalikan oleh tali-tali suara yang tak kasat mata. Ia melewati sebuah papan nama kampung yang sudah usang, setengah tertutup lumut basah. Huruf-hurufnya pudar, tapi masih bisa terbaca. Desa Angker. Nama itu seperti sebuah lelucon yang kejam, sebuah peringatan yang datang terlambat. Konon, desa ini telah lama ditinggalkan penduduknya karena sebuah wabah misterius bertahun-tahun lalu. Atau mungkin bukan wabah, mungkin sesuatu yang lebih purba, lebih lapar. Di tengah keheningan yang mencekam, Riko mendengar sebuah suara aneh, sebuah suara yang berirama teratur. Geser, geser, geser. Seperti gesekan kain kasar yang diseret di aspal. Suara itu lembut tapi konstan, mengikuti gerakan motor mereka. Awalnya Riko mengira itu hanya ban yang menggosok sesuatu. Tapi suaranya terlalu ritmis, terlalu sengaja. "Apa itu, Mbak?" tanyanya. Suaranya bergetar. Dari belakang, jawaban Sari datang. Pelan, penuh beban. "Itu bebanku, Pak." Riko tidak bertanya lagi. Ia tidak mau tahu, tapi imajinasinya sudah bergerak liar. Beban? Beban apa yang diseret oleh sebuah bayangan? Dan saat ia memusatkan pendengarannya, ia sadar suara itu berasal dari belakangnya, sangat dekat. Seolah-olah Sari, sang penumpang tak kasat mata, sedang menyeret sesuatu yang tak terlihat di belakang motor. Sesuatu yang menjadi bagian dari dirinya, sesuatu yang membuatnya terpenjara. Tiba-tiba, motor Riko ngebul dan mati total. Bukan dengan arogan, tapi dengan sebuah decitan metalik yang terdengar seperti jeritan terakhir. Mereka terhenti. Tepat di bawah sebuah pohon beringin raksasa yang tua dan menjulang tinggi. Akarnya menjalar kemana-mana, membelah aspal seperti urat-urat bumi yang tua dan kuat. Pohon itu nampak seperti seorang raksasa yang sedang tidur, dan mereka telah membangunkannya. Udara di sekitar pohon itu berubah, menjadi sangat dingin dan berat. Sulit untuk berapas. Riko mencoba menghidupkan motor berkali-kali. Klek-klek. Tidak ada respon. Mesin itu mati. Seolah-olah kekuatan pohon itu telah menyedot nyawanya. Ia benar-benar terjebak di tengah nowhere, di bawah pohon yang konon menjadi salah satu tempat bertapa Nyi Roro Kidul. Di malam Jumat Kliwon, angin bertiup kencang tiba-tiba, membuat dedaunan pohon beringin bergerah saling bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal. Riko menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang murni. Ia tahu, ini bukan lagi tentang orderan ojek online. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan tekad yang tersisa, Riko yang ketakutan akhirnya berani bertanya. Ia tidak menoleh, hanya menatap ke depan pada kegelapan yang dijaga oleh pohon beringin itu. "Mbak Sari, siapa sebenarnya ibu?" Ada jeda, sebuah keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Lalu, suara Sari berubah. Dari datar dan jernih menjadi penuh duka. Seperti sebuah lagu ratapan yang dinyanyikan pelan. "Aku bukan ibu, Pak. Aku hanya Sari." Jeda. Mencekam. Lalu,
Dengan suara yang bergetar penuh penyesalan, Sari mengakui hal yang paling Riko takuti. "Aku sudah mati, Pak. Dibunuh." Kata-kata itu menggantung di udara dingin. Aku sudah mati. Dibunuh. Riko merasakan dunianya runtuh. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Lebih nyata dari aspal di bawah motornya. Dan ia terjebak di dalamnya. Dengan suara yang seperti datang dari lubuk kesedihan terdalam, Sari menceritakan kisahnya. Ia adalah seorang wanita muda yang jatuh cinta. Cinta yang membawanya pada kematian. Ia hamil. Pacarnya, pria yang katanya mencintainya, tidak mau bertanggung jawab. Takut akan aib, takut akan beban. Di malam yang juga gelap, ia membawa Sari ke tempat sepi. Dan di sana, dengan tangan yang gemetar, ia mengakhiri hidup Sari dan janin di dalam rahimnya. Mayatnya tidak diberi penghormatan. Ia dibuang sembarangan di sebuah pemakaman tua yang tidak terawat. Pemakaman Wijaya Kusuma. Tujuan akhir mereka. Arwahnya tidak tenang. Ia terjebak di antara dunia, tidak bisa pergi ke tempat yang seharusnya. Ia dimakamkan secara tidak wajar, tanpa doa, tanpa nama di nisan. Bahkan saat itu, aku masih sadar, bisik Sari. Suaranya pecah. Aku merasakan tanah menutupi tubuhku, satu persatu. Dingin, lemas, dan tali pocong itu mengikat erat. Aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa berteriak, hanya bisa merasakan kegelapan dan penyesalan yang mencekik hingga sekarang. Riko menunduk. Air matanya mulai menetes, bukan karena takut lagi, tapi karena iba. Ia membayangkan penderitaan itu, terkubur, hidup-hidup, sendirian, dengan bayi yang belum sempat melihat dunia. Tiba-tiba, nada suara Sari berubah lagi, dari sedih menjadi sebuah ancaman yang dingin. "Aku butuh bantuanmu, Pak Driver." Riko menatap ke depan, bingung. "Bantuan apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Kau bisa," kata Sari. "Arwahku terjebak karena tali kafaanku belum dilepaskan. Aku butuh seseorang dari duniamu untuk melepaskannya agar aku bisa bebas menemukan kedamaian." Riko menggeleng. Tidak mungkin. Itu pemakaman. Gelap. Berbahaya." "Berbahaya?" tanya Sari, dan suaranya itu terdengar seperti angin es yang meniup telinga Riko. "Aku tahu tentang ibumu di rumah sakit, Pak Driver." Jantung Riko berhenti sejenak. "Aku tahu detak jantungnya lemah. Aku bisa merasakannya dari sini. Aku bisa memperlambat kesembuhannya, membuatnya terbaring lebih lama." Atau suara Sari terdengar seperti senyum yang menyeramkan. "Aku bisa mempercepatnya, memanggilnya untuk menemaniku di sini. Pilihan ada di tanganmu, Pak Driver. Tolong aku atau ibumu yang akan menanggungnya." Riko terguncang. Ini bukan lagi dilema. Ini adalah pemerasan spiritual, ancaman yang paling keji. Ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Di satu sisi, ia harus membantu arwah penasaran, berurusan dengan kuburan dan hal-hal gaib yang bisa membahayakan jiwanya. Di sisi lain, jika ia menolak, nyawa orang yang paling ia cintai di dunia ini, ibunya, menjadi taruhannya. Ia menatap layar ponselnya yang masih gelap. Ia membuka galeri, menatap foto terakhirnya bersama ibunya.
Senyum ibunya yang penuh kasih, meski wajahnya sudah terlihat letih. Air mata Riko tak terbendung lagi, menetes membasahi wajahnya, terasa hangat di tengah hawa dingin yang mencekam. Perang batin yang hebat, rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui melawan rasa cinta yang tak terbatas, antara menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan harapan ibunya. Suara angin di pohon beringin terdengar seperti bisikan-bisikan setan, mendorongnya, mengejeknya. Riko menatap ke arah gerbang pemakaman tua yang nampak menyeramkan di kejauhan, seperti sebuah mulut raksasa yang siap menelan. Ia memikirkan semua perjuangannya, semua cicilan, semua lelah yang ia tanggung. Semua karena uang. Uang yang ia kejar dengan nekat menerima order di malam yang sakral ini. Ternyata, uang itu membawanya pada tanggung jawab yang jauh lebih besar. Tanggung jawab atas sebuah nyawa, atas sebuah kematian yang tidak adil. Ia menyadari, mungkin ini jalan yang harus ia tempuh. Mungkin ini ujian. Dengan napas yang berat dan bergetar, Riko berbicara pelan namun tegas. Sebuah keputusan yang lahir dari kehancuran. Baik, Basari, aku akan bantu. Aku akan lepas tali itu. Sebuah kesunyian menyambut keputusannya. Lalu, dari belakang, ia merasakan hawa dingin itu sedikit berkurang, seolah-olah Sari mengangguk setuju. Riko mendorong motornya yang mati menuju gerbang pemakaman tua. Setiap langkah terasa berat, seperti mendorong beban hidup dan mati sekaligus. Gerbang besi tua itu, berkarat dan ditumbuhi liana, nampak seperti penjaga yang kelelahan. Tapi saat Riko mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Gerbang itu terbuka sendiri, pelan, dengan suara berderak kuno yang menggema di tengah malam yang sepi. Sebuah undangan atau sebuah jebakan. Riko mendorong motornya masuk. Di dalam, suara Sari kembali memandunya. Lurus terus, Pak. Nanti ada pohon kambuja besar. Belok ke kanan di situ. Pemakaman itu adalah tempat yang melupakan waktu. Banyak nisan yang sudah roboh, tertutup rumput liar dan semak belukar. Beberapa makam terbuka, menganga seperti luka. Bau tanah basah dan bunga yang membusuk bercampur menjadi satu. Aroma kematian yang khas. Riko merasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang ia tidak bisa bangun. Ia berhenti di dekat sebuah pohon kamboja besar yang tandang. Cabang-cabangnya menjulur ke bawah seperti tangan-tangan yang putus asa. Belok ke kanan, bisik Sari. Riko berjalan ke kanan, menuju sebuah sudut pemakaman yang lebih gelap dan tidak terawat. Di sana, di antara makam-makam yang hancur, ada sebuah gundukan tanah segar. Tidak ada nisan, tidak ada nama, hanya ditandai dengan sebuah bunga melati yang sudah layu, putihnya sudah kekuningan. Di sini, bisik Sari. Suaranya penuh penantian. Disinilah mereka membuangku. Riko menatap gundukan tanah itu. Ia tidak punya cangkul. Ia tidak punya sekop. Ia hanya punya dua tangan. Tangannya yang tadi siap menggas motor, kini harus siap menggali kuburan. Aku harus menggali di sini? Tanyanya, ragu. Iya, jawab Sari. Cepatlah, Pak. Waktu fajar akan segera tiba. Riko menelan ludah. Ia jongkok, melepas jaketnya. Lalu, dengan perasaan ngeri yang luar biasa, ia mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Kuku-kukunya langsung kotor, terisi oleh tanah yang lembab dan dingin. Ia merasakan kerikil tajam menusuk-nusuk kulitnya. Tapi ia tidak peduli. Ia terus menggali, didorong oleh desakan suara Sari di telinganya dan bayangan wajah ibunya di matanya. Tanah itu terasa dingin sekali. Dingin yang tidak wajar, seolah-olah ia sedang menggali es. Ia terus menggali. Semakin dalam. Tangannya terasa sakit, berdarah di beberapa bagian. Tapi ia harus untuk Sari, untuk ibunya, untuk keseimbangan yang telah ia ganggu. Jarinya menyentuh sesuatu yang bukan tanah, sesuatu yang kasar, lembab, dan lembut. Kain kafan. Ia menemukan mayat Sari.
Jantungnya berdegup kencang. Ia ragu untuk melanjutkan. Takut melihat apa yang ada di bawah sana. Tapi suara Sari mendorongnya. Terus, Pak. Lepaskan ikatannya. Riko menggali lebih lebar, membuat sebuah lubang yang cukup untuk ia bisa meraih leher mayat itu. Ia memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam, lalu meraba-raba kain kafan itu. Ia merasakan sesuatu yang melingkar di lehernya. Tali pocong. Tali itu terasa sangat erat, sangat kencang, seperti diikat oleh kebencian, bukan hanya oleh tangan. Saat ia berusaha melepaskan simpul itu, angin di sekelilingnya tiba-tiba bertiup sangat kencang. Pohon-pohon di sekitarnya berguncang hebat. Ia mendengar bisikan-bisikan dari penjuru pemakaman, jeritan-jeritan tanpa suara, seolah-olah semua arwah lain yang terkubur di sana bangkit, mencoba menghalanginya. Mereka tidak mau ada salah satu dari mereka yang dibebaskan. Atau mungkin mereka iri. Riko memejamkan mata, fokus pada simpul di tangannya. Ia tidak peduli dengan angin, tidak peduli dengan bisikan. Ia hanya punya satu tujuan. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, dengan darah mengalir dari lukanya, ia menarik tali itu. Simpul itu melonggar. Dan saat tali itu terlepas sepenuhnya, semua suara hilang. Angin tiba-tiba berhenti. Bisikan-bisikan lenyap, pemakaman itu kembali sunyi. Tapi ini adalah sunyi yang berbeda, sunyi yang damai. Udara yang tadi membeku tiba-tiba berubah menjadi hangat, dan sebuah wangi aroma melati yang sangat segar dan kuat muncul dari mana-mana, menggantikan bau kematian tadi. Suara Sari terdengar untuk terakhir kalinya, bukan dari belakangnya lagi, tapi dari sekelilingnya, seperti desahan angin yang lega. "Terima kasih, Pak Driver. Bebaslah aku." Dan kemudian tidak ada lagi. Hanya Riko di lubang galian di bawah pohon Kamboja dengan tangannya yang kotor dan berdarah. Tapi ia merasa tenang. Cahaya keemasan pertama fajar mulai menyingsing di ufuk timur, perlahan menyapu kegelapan pemakaman itu. Riko duduk di tanah, menatap tangannya yang kotor. Luka-lukanya terasa sakit, tapi jiwanya terasa ringan. Ia menutup kembali galian itu dengan kasar, lalu berjalan kembali menuju motornya. Ia mencoba menyalakan motor. Dan motor itu hidup. Dengan sekali sater, seolah kutukan itu telah hilang. Ia pulang. Perjalanan kini terasa berbeda. Jalan yang tadi menyeramkan kini nampak biasa saja di bawah sinar mentari pagi. Hawa dingin itu sudah tidak ada lagi. Ia merasa sendirian. Dan itu adalah sebuah kelegaan. Sampai di kosannya, ia langsung mandi, membersihkan kotoran dan darah di tangannya. Saat ia duduk di tepi tempat tidur, lelah tapi damai, ponselnya berdering. Dari rumah sakit, jantungnya nyelosor. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. "Halo? Pak Riko?" Suara seorang perawat di seberang. "Ada kabar baik. Ibu... Kondisinya tiba-tiba membaik drastis pagi ini. Detak jantungnya stabil, bahkan sudah bisa membuka mata dan menyapa kami. Ini sebuah keajaiban, Pak." Air mata Riko kembali mengalir. Tapi kali ini air mata bahagia. Ini air mata lega. Setelah menutup telepon, ia membuka dompetnya, ingin menghitung hasil kerja malam yang mengerikan itu. Uang hasil orderan yang 3 kali lipat. Ia membuka sleting dompet, dan ia menemukan sesuatu yang lain. Uang receh dari orderan Sari itu lenyap, tidak ada sepeser pun. Sebagai gantinya, di antara kartu-kartu identitasnya, ada satu kelopak bunga melati, segar, putih bersih, wangi. Riko menatap kelopak bunga itu, lalu tersenyum. Ia mengerti, pembayaran terbesar bukanlah uang. Pembayaran itu adalah keseimbangan yang telah ia pulihkan. Di tengah keserakahannya mengejar materi, ia justru menemukan kembali kemanusiaannya. Dan tanggung jawab spiritual yang tidak bisa ia hindari. Arwah Sari bukan sekedar hantu penasaran.
Ia adalah cerminan dari ketidakadilan. Dan Rico, driver ojek online biasa, telah menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia spiritual untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Ia belajar bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan malam itu, ia telah membayar utangnya, bukan dengan uang, tapi dengan kebaikan. Rico memejamkan mata, tersenyum lelah, tapi tulus. Malam yang paling menakutkan dalam hidupnya, ternyata membawanya pada damai yang paling dalam.